Selamat pagi, salam literasi. Saya Batiar Adnan Kusuma menyampaikan kepada seluruh sahabat-sahabat, sahabat pustakawan, pegiat literasi, aktivis, pemerhati, pelaku, penulis, siapapun yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan ekosistem gerakan literasi nasional, bahwa saya telah mengalami sebuah musibah, ujian musibah pada tanggal 19 2023 pagi yang 6, saya dari Hotel Paragon Wahid Hasim melakukan perjalanan jogging menuju area Sarina Tamrin, Bundaran Hotel Indonesia. Dalam perjalanan tersebut ada seseorang di Jalan Wahid Hasim mendekati saya dan bertanya, di mana arah jalur menuju ke Roxy, Pak? Saya jelaskanlah, sebagai orang literasi tentu saya harus menjelaskan karena mereka bertanya. Kemudian membuka dompetnya, memperlihatkan segopot uang 100. Saya bilang, mohon jangan dibuka dompetnya seperti itu, ini Jakarta, Bang. Dan dalam kesempatan itulah beliau menyampaikan bahwa dia berbisnis handphone, ada 200 unit handphonenya ada di Pelabuhan Tanjung Priuk. Mereka bermaksud ingin mencarikan pemasaran atau memasarkan di Roxy. Tiba-tiba ada satu orang tua berbahasa Bugis. Kebetulan saya juga adalah dari Makassar, Bugis. Saya semakin yakin bahwa benar orang ini membutuhkan sebuah pertolongan, dan orang tersebut yang berbahasa Bugis menawarkan tidak usah pakai taksi, Bang. Khusus penawaran itu disampaikan kepada orang yang bertanya kepada saya yang pertama tadi. Dia teleponlah supirnya, datanglah mobil itu, kemudian dia menawarkan diri untuk mengantar dia mengaku orang Brunei ke Roxy. Setelah mobil itu dia berangkat, saya diajak, saya nggak mau. Iya, saya bilang saya lagi mau jogging. Tapi dia ini orang yang berlagak orang Brunei mengatakan dia tidak mau naik di mobil itu sama orang itu kalau saya tidak naik. Iya, dasar saya juga selalu positive thinking. Saya naiklah di mobil itu. Dalam perjalanan itu tiba-tiba di Jati Baru, Tanah Abang, sebelum berhenti dia menanyakan, abang bawa ATM ya? Pakai ATM apa? Saya langsung juga, ya saya pakai ATM BNI. Kebetulan saya bawa ATM 1 di kantong saya. Terus dia minta berhenti mobil itu, pura-pura mau katanya buang air kecil. Naik lagi, setelah buang air kecil 1-3 menit, naik lagi mobil, kita menuju ke depan istana, ke area Jalan Gajah Mada sebelum Lion. Dia minta kepada orang Bugis tersebut yang mau membeli barangnya itu untuk menunjukkan apakah benar isi saldonya, katanya ada. Dan orang Bugis ini juga yakin bahwa dia ada modal untuk membeli 200 unit HP-nya tersebut. Dan transitlah kita di ATM itu, dan saya bertiga masuk di ATM itu di pas di Gajah Mada Plus, di Jalan Gajah Mada sebelum ex kantor Lion. Masuk ke dalam bertiga di ATM. Kemudian ATM pertama itu masukkanlah, ATM-nya itu bapak yang mengaku orang dari Bugis, dan dia menunjukkan saldonya, dan kelihatan saldonya ada sekitar 9.700.000. Jadi saya yakin juga banyak banget duitnya. Nah, tiba-tiba ini yang orang Brunei meminta ke saya, Bang tolong dong, saya mau cek saldonya karena nanti abang ini mau transfer ke saldonya abang Bak ini, jangan sampai saldonya abang tidak ada, nggak bisa pas transfer hasil pembelian handphonenya. Singkat cerita, saya jangan keluguan saya juga, saya memasukkanlah ATM saya itu. Kemudian tiba-tiba dia langsung dengan sangat sigap mengatakan, tolong dong Bang, ajar saya bagaimana caranya memasukkan PIN. Saya sebutkan PIN saya, dasar saking percaya saya sebutkan PIN saya, dia pencet. Setelah itu keluar resi saldo saya ada jumlahnya sekitar 16 juta. Iya, 16 juta. Dan saya ambil itu ATM cepat, dan saya naik di mobil lagi kembali, dan saya mengatakan saya turunkan saja di sana, saya tidak mau ke Tanjung Priuk di pelabuhan, turun
saya di Sarinah, dengan tanpa kesadaran dalam perjalanan itu menuju ke Sarinah, saya membawa uang tunai, ada uang 100.000 kurang lebih, ada 5 juta. Dia pegang-pegang, dia tanya, abang punya uang tunai? Bilang ada. Ini uang apa itu? Uang Indonesia dong, saya bilang. Terus dia pegang uang saya itu yang 5 juta itu, yang uang 100.000 semua. Terus tangan kirinya itu mengembalikan uang itu 300.000, tangan kanannya memegang 4.700.000. Dia dua tangan, dia serahkan yang 300.000. Terus saya ambil itu uang 300.000, dia ambil tangan yang kedua, sini uang saya itu. Akhirnya saya berhasil ambil uang itu, dan turunlah saya jogging ke area bundaran Hotel Indonesia mencari ATM BNI karena saya mau transfer untuk ada beberapa pembayaran. Tiba-tiba ada 3 ATM BNI, semua tidak bisa mengatakan ATM ini bermasalah. Dan terakhir, sebelum saya kembali ke hotel di Wahid Hasyim, di Hotel Paragon, saya transit lagi di ATM BNI, tidak bisa. Dan saya menelpon istri saya di Makassar, kenapa ATM ini mami nggak bisa? Ya, jangan sampai tiba-tiba saya punya perasaan lain, jangan sampai dia tukar ATM saya. Maka istri saya meminta supaya ATM itu dipoto atau pakai video call. Ternyata benar, ATM asli saya ada tanda tangan saya di belakang itu, ternyata itu dia sudah bawa. ATM yang dia kasih dan ATM palsu. Iya. Dan saya langsung call BNI Center. Pada saat saya call BNI Center, cek, saya minta diblokir, dan saya terakhir meminta berapa saldo saya. Ternyata saldo saya sisa Rp125.000. Jadi sahabat-sahabat sekalian, intinya saya ingin mengatakan, saya sudah ikhlaskan kejadian ini merupakan juga ujian bagi saya agar semakin berhati-hati dan tidak mudah percaya kepada siapapun juga yang tidak kita kenal. Kepada sahabat-sahabat seluruh Indonesia, jangan sekali-sekali percaya siapapun, apalagi orang yang bersangkutan ada di tengah jalan kemudian membicarakan tentang prospektif bisnis. Itu adalah penipu. Sekali lagi, penipu. Hati-hati dengan penipu, hati-hati dengan penipu. Demikian saya Bakhtiar Adnan Kusuma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.